Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas BK bersama dengan Bu Ratih. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam PJJ, dan juga semoga orang tua kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam mencari rezeki di masa pandemi ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan, amin. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, akan ada game. Kita simak dan kita lakukan bersama-sama ya. Meskipun jarak memisahkan kita, ayo kita tetap semangat. Oke, kita masuk game dulu. Shelby adalah grid dengan angka secara acak atau huruf yang digunakan untuk pengembangan kecepatan membaca, penglihatan tepi, perhatian, dan persepsi visual. Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. Tadi udah seru-seruan main game ya anggap aja seru-seruan gitu, anggap aja tuh kita nih lagi di kelas gitu. Kangen gak sih kalian dengan suasana kelas? Tapi tahu gak sih kalian tuh kalau ternyata kita nih, terutama bapak ibu guru BK ya, terutama guru BK itu ternyata pada kangen sama siswa-siswa yang suka bikin ulah di kelas. Gak tahu kenapa yang terpartri itu kangennya malah justru ke anak-anak yang usil itu, ke anak-anak yang suka bikin gaduh di dalam kelas itu. Soalnya juga kadang tuh kalian tuh seru, tapi kadang juga bikin gregetan, bikin gemes gitu. Oke, gimana tadi ininya, gamenya? Pasti banyak yang ngulang-ngulang kan ya, karena Bu Ratih sendiri juga kayak gitu. Penasaran gitu ya, tak ulang-ulang terus gamenya. Tapi nggak bisa-bisa, mentok hanya sampai ke berapa sih, 18 atau berapa gitu ya. Semoga kalian ada yang berhasil ya. Jadi kalau ada yang berhasil, konsentrasi kalian adalah hebat, jempol. Oke, langsung aja kita ke materi berikutnya. Di kelas BK kali ini kita mau bahas apa sih? Mari kita tengok. Mana nih materinya kok nggak muncul? Nah, ini dia. Cara melepas emosi negatif. Apa sih anak-anak yang dimaksud dengan emosi itu? Adakah yang tahu? Hayo, apa emosi? Emosi itu kalian jangan salah kaprah untuk mendeskripsikan atau untuk mengartikan ya. Emosi itu bukan hanya hal yang marah, bukan hanya kan kalian sering menyebut orang anaknya itu emosian banget. Nah, itu salah ya, bukan. Jadi emosi itu bukan keadaan orang yang suka marah-marah, bukan. Emosi itu suatu luapan perasaan yang bisa dibilang berlebihan gitu. Terus emosi itu juga ada jenisnya, ada macamnya. Mari kita tengok apa aja macamnya. Bentar. Mana nih? Nih dia. 2 jenis emosi. Jadi emosi itu ada emosi positif dan juga emosi negatif. Kalian harus tahu itu ya. Sekali lagi, jadi emosi itu
bukan seseorang yang sukanya marah-marah. Tapi apa? Emosi tadi, emosi adalah bentuk perasaan atau luapan perasaan yang berlebihan. Nah, perasaan yang seperti apa? Nah, ini dia, ada 2 jenis emosi, yakni emosi positif dan emosi negatif. Jadi nanti di materi ini akan kita bahas jenis-jenis contoh-contoh emosi positif itu seperti apa, terus contoh-contoh emosi negatif itu seperti apa, dan juga bagaimana cara kita untuk melepaskan emosi negatif tersebut. Oke, berikutnya adalah contoh emosi positif. Kalian jangan ini ya, gagal fokus jadi ngeliat aktor Korea ya. Tapi Bu Ratih memang sengaja sih ngasih ikon-ikon aktor Korea biar kalian lebih lebih tertarik gitu, lebih semangat mengikuti kelas BK gitu. Tapi kalau yang nggak suka sama aktor Korea silahkan abaikan aja gambar-gambarnya, tetap fokus pada materi ya. Oke, kembali lagi ke emosi positif. Apa sih emosi positif itu? Emosi positif adalah perasaan-perasaan yang melegakan dan melapangkan hati. Jadi perasaan positif tuh yang enak dirasakan, maksudnya yang melegakan di hati gitu. Coba dibandingkan kalau kita marah-marah. Kalau kita marah-marah itu kan rasanya nyesek kan ya di hati. Tapi beda kalau kita lagi bersyukur atau lagi jatuh cinta, itu rasanya akan lain gitu. Jadi kamu lebih senang mana, marah atau bersyukur? Bersyukur kan ya tentunya. Karena apa? Karena kalau marah itu kan rasanya gak enak banget ya, ganjel di hati ya. Oke, makanya kalau marah tuh marahnya yang marah cantik gitu. Gimana marah cantik itu? Nanti kita kupas kayak apa sih marah cantik itu. Oke, kembali lagi di sini. Emosi positif. Emosi positif adalah perasaan-perasaan yang melegakan dan melapangkan hati. Dan ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah bahagia. Tahu kan ya bahagia itu seperti apa? Yang kedua adalah senang. Yang ketiga adalah gembira. Terus juga ada cinta. Cinta ini gak hanya dengan lawan jenis ya. Cinta itu bisa dengan cinta kita sama Allah, cinta kita sama orang tua, dengan keluarga, cinta dengan diri sendiri ya kan. Kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu dong sebelum mencintai orang lain, ya gak sih? Kalau kita belum mencintai diri sendiri, belum bisa memahami diri kita sendiri, mana bisa kita memahami orang lain, ya nggak sih? Berikutnya adalah bersyukur. Nah, ini penting banget ya. Bersyukur ini mewakili bahagia, senang, dan gembira. Karena apa? Dengan kita bersyukur, pasti kita bisa bahagia, senang, gembira. Ya, tapi kalau kita susah bersyukur, meskipun di tempat yang semuanya tersedia, misalnya makanan semuanya banyak tersedia dari menu yang biasa sampai high class ada, tapi kalau kamu nggak bersyukur ya kamu makan biasa-biasa aja, nggak akan merasa enak. Terus yang berikutnya adalah rendah hati. Rendah hati sama rendah diri itu lain ya. Kalau rendah diri itu lebih kurang percaya diri gitu. Kalau rendah hati itu lebih rendah hati itu lebih bisa memahami, memaklumi situasi yang ada seperti itu. Terus kemudian adalah emosi negatif. Emosi negatif itu adalah perasaan yang bikin sesak, kalut, dan juga kemerungsung. Apa aja sih contohnya emosi negatif itu? Nah, ini dia contoh-contoh emosi negatif. Marah. Ya, pasti kalian semua pernah kan ya, marah itu pasti ada ya. Meskipun orangnya pendiam,
yang introvert gitu, pasti adalah sisi di saat kita marah itu pasti ada. Dendam, kalau dendam itu kayaknya tipe-tipean ya, nggak setiap orang itu punya rasa dendam. Tapi alangkah baiknya yang punya tipe pendendam itu jangan dipertahankan ya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri juga gitu. Ya kita tahu ya kalau yang namanya kita disakiti atau dikecewakan sama seseorang itu pasti ada rasa geram, tapi nggak perlulah kita dendam, apalagi pengen membalasnya, nggak perlu, buat apa? Itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang enak adalah ya udah maafin aja, itu lebih enak rasanya daripada kita dendam. Otomatis kita jadi kepikiran terus, males banget kan ya mikirin orang yang pernah ngecewain kita, ya nggak sih? Mending maafin aja deh gitu kan, lebih enak. Terus yang berikutnya adalah kesedihan mendalam. Sedih itu adalah manusiawi banget, pasti semua orang pernah mengalami kesedihan. Tapi jangan sampai kesedihan yang mendalam. Artinya gimana? Sedih yang berlarut-larut ya. Karena kesedihan yang berlarut-larut itu tidak hanya merugikan secara psikis kalian, tapi juga ngaruh ke fisik kalian gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau kamu punya masalah dan kamu sedih yang berlarut-larut, itu kan otomatis kalian kepikiran terus kan ya. Nah itu kan ngaruh ke psikis kamu jadi nggak bisa berkonsentrasi. Selain itu ngaruh ke fisik kamu, contohnya gimana? Kamu mungkin jadi males makan lah, jadi susah tidur, akhirnya bisa memicu sakit atau penyakit kayak gitu. Jadi hindari kesedihan yang berlarut-larut. Oke, yang berikutnya adalah iri dan dengki. Nah, ini hilangkan banget nih perasaan iri dan dengki itu ya. Dan biasanya terutama untuk para cewek ya, karena biasanya tuh iri dengki itu lebih dominan ke para cewek-cewek gitu ya, lebih tinggi, maksudnya dominan tuh lebih cenderung cewek yang iri dengkinya tinggi itu lebih ke anak-anak cewek gitu. Kalau cowok ya mungkin ada, tapi beda lah, lebih tinggi cewek biasanya iri dengki. Nah kalian harus menghapus rasa iri dengki itu penyakit hati yang benar-benar akan merugikan diri kamu sendiri. Kalau boleh sih iri, tapi iri dalam kebaikan boleh. Irinya misalnya teman kamu kok selalu berprestasi, nah kamu boleh iri, tapi irinya jangan sampai menjatuhkan teman kamu. Kamu harus berusaha lebih baik dari dia. Nah itu baru iri yang positif. Yang berikutnya adalah sombong. Nah ini sombong, kalian harus berhati-hati banget nih dengan sombong, karena sekarang banyak banget sombong tapi kita nggak menyadar kalau kita sombong. Contohnya apa? Mungkin karena menurut kalian bikin status di WhatsApp atau IG, entah ada yang media sosial yang lainnya kadang menurut kalian, misalnya nih foto, mungkin kalian maksudnya nggak pamer ya, maksud hati kalian nggak pamer karena sudah terbiasa nyetatus ya. Mungkin kalian punya jam atau mungkin cincin banyak, terus kalian bikin status lagi nungguin nih sambil difoto tuh jari-jarinya. Nah takutnya seperti itu, sombong tapi kita nggak sadar gitu loh. Kalau sombong kita sadar itu lebih baik ya kan, karena kita masih diingatkan, oh iya astagfirullahaladzim, ternyata seperti ini membuat aku sombong tapi nggak sadar. Tapi kalau sombong nggak sadar itu yang bahaya banget, itu artinya sudah mempribadi di diri kamu gitu. Jadi harus hati-hati, dan kalian tuh juga harus
bikin status tuh status yang bijak, maksudnya jangan sampai statusnya itu membuat ini apa, mengundang kriminal juga. Ada kan ya apa tuh kasus seperti itu. Jadi mungkin bikin status lagi di rumah sendiri bla 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 seperti itu. Nah nggak taunya ada yang orang yang baca terus tiba-tiba ke rumah. Nah kayak gitu apa nggak serem sih ya kan. Jadi kalian harus benar-benar bijak bikin status. Kok jadi ngomongin status ya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah rendah diri. Nah, rendah diri tadi udah ini ya, sempat Burate sampaikan ya. Rendah diri di sini maksudnya kurang percaya diri gitu. Jadi kalian sudah mulai ini ya, udah mulai remaja akhir, udah mulai dewasa, pola pikirnya pasti lain dong ya. Kalian harus belajar untuk membuka diri, lebih percaya diri. Kalian harus juga lebih punya wawasan luas. Kalau kalian punya wawasan luas, terutama di bidang-bidang yang positif, di bidang pendidikan atau apa, itu dengan sendirinya akan memunculkan rasa percaya diri yang lebih tinggi gitu ya. Berikutnya adalah Oke, yang berikutnya adalah dampak emosi negatif. Yang pertama adalah mengganggu produktivitas. Maksudnya seperti apa? Jadi gini loh ya, tadi kan macam-macam emosi negatif itu kan menjadi tekanan-tekanan buat kita kan ya, kalau kita tidak bisa tidak bisa untuk melepaskan emosi itu, jadi membuat tekanan-tekanan. Nah, ini harus diatasi agar berbagai permasalahan yang dihadapi itu tidak berakibat buruk pada menurunnya produktivitas, baik produktivitas belajar maupun produktivitas secara karir. Dan kalau itu dapat memperburuk produktivitas kalian, itu akan berdampak menghancurkan cita-cita kalian, impian kalian gitu. Jadi situasi yang penuh tekanan atau stres ini memang tidak bisa dihindari, namun harus disikapi dengan tepat agar kalian bisa tetap sehat jasmani dan rohani. Jadi ketika tekanan-tekanan atau stres itu berkepanjangan, tidak segera diatasi, selain mengakibatkan menurunnya produktivitas, juga menimbulkan gangguan kesehatan seperti contohnya mungkin migrain atau MAH. Oke, yang berikutnya adalah mengganggu belajar. Ya, pastikan ya kalau kalian punya masalah dan kalian tidak segera mengurai masalah itu akan mengganggu belajar kalian. Jadi kalian harus bisa melepaskan emosi itu, mengurai emosi-emosi negatif itu. Harus bisa, kalau bahasa Jawanya, ngeyem diri sendiri. Tuh, biar tidak mengganggu konsentrasi kalian di dalam belajar. Yang berikutnya berpotensi merusak hubungan baik dengan teman. Iya kan ya, kalau kita punya emosi negatif, beberapa emosi negatif tadi, itu tentu saja akan membuat hubungan baik dengan teman itu akan berpotensi untuk rusak gitu ya, karena mungkin kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu yang negatif itu, dan mungkin beberapa teman kalian tidak bisa menerimanya ya kan. Sayang banget kan ya kalau kalian kehilangan teman, karena nyari teman itu lebih susah daripada nyari musuh, ya nggak sih. Yang berikutnya bisa menyebabkan sakit secara fisik. Tadi udah sedikit Burate singgung ya, dengan adanya tekanan-tekanan emosi negatif itu bisa berdampak dengan sakit fisik, contohnya MAH. Karena MAH itu kan nggak melulu
melulu dari pola makan ya, tapi bisa karena kamu terlalu banyak pikiran, mungkin sedih yang berlarut-larut, mungkin ada perasaan dendam, jadi kamu justru fokus pada masalahmu itu tuh, padahal itu masalah yang harusnya segera diurai gitu. Berikutnya, emosi negatif harus dilepaskan ya dong. Lalu bagaimana caranya untuk melepaskan emosi negatif itu? Nih ada 2 cara di sini ya. Yang pertama adalah menangis. Menangis itu dapat melepaskan emosi negatif kalian. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau memang harus menangis, bila perlu menangis ya menangislah, karena dengan menangis itu akan membuat jadi plong, jadi lega. Jadi menangis itu bukanlah tanda kelemahan. Justru ada yang pernah bilang kalau menangis itu adalah kekuatan bagi kita, terutama para cewek ya. Itu adalah kekuatan dari kita. Kenapa? Karena orang yang sering menangis itu artinya udah banyak ujian pada diri kita, dan orang atau individu yang punya banyak ujian itu artinya mereka adalah individu yang kuat, yang hebat ya kan. Jadi menangis itu tidak melulu kelemahan, tapi menangis adalah kadang menjadi kekuatan kita itu. Berikutnya, menangis bukan hanya untuk perempuan, enggak ya. Jadi cowok pun juga bisa menangis, nggak hanya perempuan. Gimana pun cowok kan juga manusia. Tapi kadang tuh laki-laki kalau menangis lebih cenderung ditutup-tutupi. Jadi dia malu nih kalau nangisnya di depan umum. Laki-laki juga bisa menangis ya, tentu ya, laki-laki juga bisa menangis. Kemudian menangis dapat membuat perasaan menjadi lega, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Menangis itu bisa membuat melepaskan emosi negatif kita gitu. Jadi membuat lega, plong, sedikit berkurang masalah kita. Terus menangis dapat melepaskan beban emosi. Ya, seperti yang Bu Ratih tadi saya sampaikan ya. Menangis dapat melepaskan beban emosi, tapi yang terpenting di sini jangan menangis yang terus-terusan. Menangis yang secukupnya saja. Kalau kamu menangis terus-terusan artinya kamu emosi negatif, sedih yang berlarut-larut, itu nggak baik. Yang berikutnya tadi caranya melepas emosi dengan menangis ya. Yang berikutnya adalah mengekspresikan emosi dengan menulis. Ayo, ada yang pernah kan ya? Soalnya ada yang pernah curhat sama Bu Ratih, dia suka nulis gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia suka nulis di kertas gitu, setelah itu dibuang. Menurut dia dengan seperti itu bisa melepaskan penat yang ada di pikiran dan hatinya. Oke, kita ulas. Mengekspresikan emosi dengan menulis. Kamu bisa menuliskan apa yang menjadi kegelisahanmu, kesedihanmu, atau kegalauanmu. Tulis saja dengan bebas. Jadi nggak ada aturan ya dalam menulis melepaskan emosi itu, nggak ada aturan. Mau kamu jadikan puisi juga boleh-boleh aja tuh yang suka puisi. Terus setelah kamu mengekspresikan emosi dengan menulis, biasanya kamu akan merasa lebih lega gitu. Coba aja tipsnya ini, siapa tahu mujarab. Terus hasil tulisanmu itu boleh kok kamu buang jika itu bisa membuat perasaan kamu menjadi lebih lega. Jadi boleh kamu simpen, boleh kamu jadikan puisi, boleh kamu buang. Biar jauh-jauh emosi negatifmu itu lepasnya biar jauh-jauh. Atau bisa juga kamu simpan, siapa tahu tulisanmu menjadi sebuah karya yang bisa dibukukan. Itu ya, jadi tulisanmu itu kamu kumpulkan menjadi puisi kan, kamu kumpulkan, nah itu bisa dibukukan gitu. Terus dan yang terpenting adalah di sini dicetak tebal nih ya, jangan menulis di status Facebook, entah itu WhatsApp atau IG atau yang lainnya. Karena apa? Karena itu
itu hanya akan membuka aibmu sendiri ya. Jadi mulai sekarang tuh diminimalkan untuk tidak sambat di status ya. Jadi sambat bisa sama Allah aja gitu ya, atau mungkin curhat sama teman kalian yang bisa kalian percaya. Jadi kalau kalian mau curhat tuh juga pilih-pilih ya. Karena apa? Karena terkadang kalau kita curhat sama teman kita itu justru tidak memberikan solusi yang baik, tapi mungkin tidak bisa menyemangati kita, malah jadi tambah memperburuk perasaan kita gitu. Jadi kamu kalau mau cerita sama teman itu harus pintar-pintar milih teman. Jadi lebih amannya nih, silahkan curhat sama guru BK, promosi nih ceritanya. Enggak ya, karena kalian tahu kan ya, guru BK itu kan punya kode etik, salah satunya kerahasiaan gitu. Dan berikutnya tugasnya ya, bentar, tugas nanti. Kesimpulan dari kita mempelajari tentang melepaskan emosi negatif ini tadi, kita udah mendapat pengetahuan apa aja? Yang pertama adalah pengertian emosi. Yang kedua adalah jenis-jenis emosi. Ada dua ya tadi, emosi negatif dan juga emosi positif. Berikutnya tadi kita udah mengulas tentang contoh emosi negatif, contoh emosi positif, dan juga cara melepaskan emosi negatif ya. Karena untuk mengatur emosi negatif agar berdampak baik bagi kesehatan dan produktivitas, maka salah satu kuncinya adalah dengan menyelaraskan semua bagian tubuh dan hati. Emosi negatif itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengalaminya. Untuk mengatasinya, silahkan jujur dan ikhlaskanlah pada diri sendiri, serta tunjukkan kemauan untuk mengarahkan emosi negatif pada posisi yang positif, menyelaraskan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk ikhlas menerima cobaan atau stres atau emosi negatif itu, untuk menyatukan seluruh elemen diri untuk bisa menerima stres itu tadi ya, menerima stres. Maksud stres di sini adalah emosi negatif itu kita terima, tapi sebentar saja, jangan berlebihan. Yang paling penting adalah jujur pada sendiri ketika Anda sedang mengalami emosi negatif. Jangan menghindari, tapi hadapi dan selesaikan agar tidak stres lagi gitu. Terus yang terakhir adalah tugas ya. Silahkan tulis pengalaman emosi negatif kalian dan bagaimana waktu itu kalian melepaskan emosi negatif tersebut. Jawaban silahkan kirim melalui Google Form yang telah Bu Ratih sediakan. Akhir kata, emosi cantik. Emosi cantik itu seperti apa? Lemparkan senyummu kepada yang memancing amarahmu. Oke, sekian kelas BK kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Sekian.